Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin. Walhamdulillah alladzi ja'alana minal mu'minin wa lam yaj'alna minal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha aitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah yang insyaallah kita semua mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta terhadap ilmu. Sehingga karena kita cinta dengan ilmu, maka alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir dan kita mau hadir, mau duduk di majelis ilmu. Insyaallah kalau kita cinta ilmu, nanti insyaallah anak keturunan kita juga cinta ilmu. Kalau kita ini menjadi orang yang cinta agama, cinta syariat, maka insyaallah nanti anak keturunan kita juga cinta dengan agama ini, cinta dengan syariat. Maka duduk di majelis ilmu ini penting. Saya teringat ketika saya masih kurang lebih 5 tahun lah, belum masuk SD, itu masih ingat. Itu dulu diajak sama almarhum bapak itu untuk duduk di kajian-kajian, duduk di pengajian, di langgar-langgar, di musola, di masjid, ke rumah-rumah. Itu sekitar tahun 1995. Itu masih ingat ya? Termasuk waktu masih zaman SD. Jadi kalau taklim itu, kita itu dulu yang nyiapin minum, yang nyiapin gorengan. Dan orang tua pada waktu itu hadir menghadiri majelis ilmu. Nah alhamdulillah, saya yakin berkat ikhtiar orang tua itu, berkat contoh dari orang tua, berkat doa dari orang tua itu, sehingga alhamdulillah ada satu anaknya juga yang cinta ilmu. Walaupun tidak semua gitu, tidak semua yang diberikan taufik oleh Allah untuk mendalami ilmu. Sehingga alhamdulillah kalau orang tua itu memberikan contoh, nanti anak itu akan ada yang mengikuti jejak orang tuanya. Maka insyaallah mudah-mudahan ketika kita hadir di majelis ilmu, nanti anak keturunan kita juga cinta dengan ilmu, dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli ilmu. Bapak Ibu, para santri rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan malam hari ini yaitu melanjutkan tema-tema sebelumnya, yaitu tamasya ke taman surga. Sebelumnya kita membahas yaitu sifat-sifat dan amalan-amalan ahli surga. Kemudian kemarin kita juga membahas tentang masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian hari ini insyaallah kita akan melanjutkan
yaitu tentang tamasya ke taman surga. Salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada hari akhir. Dan hari akhir ini banyak. Dari sejak terjadinya kiamat atau azab kubur, nikmat kubur, itu harus kita imani. Yaumul mahsyar, yaumul mizan, termasuk surga dan neraka. Itu adalah bagian-bagian dari beriman kepada hari akhir. Jika ada seseorang tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman adanya surga, adanya neraka, maka batal imannya, rusak imannya. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menceritakan tentang hari akhir di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah kisah tentang surga, gambaran tentang surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini ayat ini menceritakan orang yang nanti dia ini menjadi penghuni surga. Siapa mereka ini yang bakal menghuni surga, yang bakal menjadi penghuni surga, yang nantinya dia bertamasya ke taman surga? Siapa mereka ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yaitu mereka, bahwasanya bagi mereka adalah balasannya yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi orang yang akan nantinya bertamasya ke taman surga adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman, maka tidak memiliki tiket untuk memasuki surga. Walaupun amalnya melimpah, sedekahnya sebesar sebesar melimpah lah. Pokoknya sedekahnya melimpah, amal solihnya amalnya melimpah, tapi dia tidak beriman, maka tidak diterima amalnya. Yang pertama adalah imannya. Maka iman ini kata para ulama qaulun bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus syahadat. Makanya orang yang masuk Islam itu wajib mengucapkan kalimat syahadat. Karena iman ini harus qaulun bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Kemudian i'tiqadun bil qalbi, yaitu diyakini dengan hati. Hatinya yakin, hatinya tidak mengingkari, hatinya ridho, hatinya rela, tidak ada paksaan. Dia beriman menjadi seorang muslim berdasarkan hati nuraninya. Kemudian baru wa amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan anggota badan. Jadi lisannya mengucap, hatinya meyakini, anggota badannya beramal. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, dan seterusnya, ya haji. Ini iman yang sempurna. Maka disebut dengan wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal solih. Orang yang beramal solih itu adalah orang yang amalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan amalnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan amal yang berdasarkan hawa nafsu sendiri, bukan. Tapi amalnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang beriman, imannya diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, dia beramal salih, hatinya ikhlas, beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini
termasuk orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi kata Allah, mereka inilah orang-orang yang nanti akan diberikan rizki, yaitu berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 125 ini, dilanjutkan dengan ayatnya yaitu kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Jadi dalam surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, setiap mereka diberi rizki buah-buahan yang berada di dalam surga itu. Kemudian ahli surga mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam ya. Dulu Nabi Adam itu tempatnya di surga bersama ibunda Hawa, Siti Hawa. Kemudian karena berbuat satu kesalahan, kemudian Allah hukum ditempatkan ke dunia. Maka orang-orang ahli surga ini mengatakan, qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini adalah rezeki buah-buahan di dalam surga ini, rezeki dalam surga ini adalah sebagaimana yang pernah diberikan kepada kami dahulu, maksudnya kepada nenek moyang kami dulu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian diberi buah-buahan yang serupa. Dan untuk mereka di dalamnya ada pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Jadi di surga itu nanti manusia itu akan berpasangan sesuai dengan pasangan kita di dunia kalau pasangan kita itu sholih ataupun sholihah. Dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membuang kotoran. Dia tidak memiliki penyakit, wanitanya tidak haid, laki-lakinya tidak tidak kotor, tidak mengeluarkan kotoran dan seterusnya. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti pasangan yang dulu di dunia. Nah, ini salah satu bentuk daripada kabar gembira yang Allah berikan. Dan dalam Al-Quran banyak ya tentang amanu wa amilus sholihat ya. Tentang surga itu disiapkan untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Salah satunya dalam surat Al-Bayyinah tadi ya. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk. Maka kata Allah, jazaohum min rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya orang yang nantinya dia bertamasya ke taman surga, yang nantinya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini harus kita yakini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga banyak dalam Al-Quran ini menjelaskan tentang nikmat surga. Salah satunya dalam surat Az-Zukhruf ayat 69 sampai 73. Di dalam surat Al-Waqiah ya, banyak itu. Di dalam surat Al-Insan. Banyak dalam Al-Quran yaitu berita tentang keindahan surga. Baik, kita lihat dalam surat Az-Zukhruf ayat 69 sampai 73. Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin.
Ini disebutkan amanu lagi ya. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka dahulu orang-orang yang berserah diri, muslim. Nah ini muslim ya. Jadi yang nanti dimasukkan ke dalam surga adalah muslim. Karena kata Allah, inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Jadi jangan sampai kita mengatakan semua agama sama. Semua agama nanti masuk surga, pengikut-pengikutnya akan masuk surga. Tidak boleh seperti itu. Kita harus yakin bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah adalah Islam. Maka kata Allah, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka dahulu adalah orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Maka apa kata Allah? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu, istrimu, dan kamu digembirakan di dalamnya, dibahagiakan di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi orang yang beriman ini nanti akan masuk surga bersama pasangannya di dunia, kalau pasangannya itu adalah pasangan yang muslim dan muslimah, salih dan salihah. Kalau dia beriman, laki-lakinya mukmin, perempuannya mukminah, laki-lakinya muslim, perempuannya muslimah. Kalau sepasang suami istri itu taat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka dua-duanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Maka kata Allah, yutafu alaihim bisihafim min dhahab wa akwab wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul ayun wa antum fiha khalidun. Maka nanti di surga itu kata Allah, nanti diedarkan kepada mereka, yaitu piring-piring yang terbuat dari emas, kemudian gelas-gelas, cangkir-cangkir yang terbuat dari emas, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Masya Allah. Jadi nanti di surga bejana kita itu bukan dari beling, bukan dari apa? Bukan dari seng, bukan dari stainless, bukan. Tapi dari emas. Itu di surga nanti. Maka dalam Islam dilarang di dunia ini memakan apa? Menggunakan bejana dari emas. Karena kenapa? Yang pertama karena nanti ketika kita menikmati bejana dari emas itu nanti di surga. Dan tidak boleh seseorang itu ketika di dunia menggunakan pakaian ya, termasuk pakaian dari sutra. Karena nanti pakaian kita di sutra, pakaian sutra itu nanti kita kenakan di surga. Termasuk khamr ya. Kenapa di dunia ini dilarang minum-minum khamr? Karena salah satunya nanti di surga itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sungai dari khamr. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 15. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang minum minuman khamr di dunia, maka nanti di akhirat dia tidak akan pernah merasakan khamr, sungai khamr yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang beriman dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti penduduk surga itu bejana-bejananya, piringnya, kemudian cangkir-cangkirnya itu terbuat dari emas. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang diingini oleh hati akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi ahli surga itu tidak perlu susah payah. Tidak perlu mencari-cari, tidak perlu beli, tidak perlu memasak. Beda dengan dunia. Kalau dunia ini kan
kita mau degan, semuanya mau kelapa muda, itu kan butuh usaha dulu. Ya minimal kita manjat dulu gitu kan kalau punya pohonnya. Kalau nggak punya pohonnya ya harus beli gitu kan. Atau minta gitu, ada usaha dulu. Tapi kalau di surga, begitu hati ini menginginkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan. Pengen kelapa muda ya. Langsung ada. Tanpa bersusah payah. Nah, inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayatnya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Amal-amal soleh yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu, yang sebagiannya kamu makan. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ahli surga itu diberikan nikmat yang begitu melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dulu dia beramal saleh di dunianya, ikhlas, amalnya ikhlas karena Allah, kemudian amalnya sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya sampai sini ya? Maka kita di dunia ini harus banyak beramal saleh. Amal yang dia itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap amal, kalau Allah itu cinta, kalau Allah itu ridho, maka itu menjadi pahala, menjadi amal soleh kita. Nah, syaratnya supaya amal itu diridhai oleh Allah, maka harus ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua amal, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa ya, semua amal. Tidur kita, kalau tidur kita itu ikhlas karena Allah, kemudian tidur kita sesuai dengan tuntunan Nabi, maka itu akan menjadi amal soleh. Saya tidur karena besok mau sholat tahajud. Tidurnya karena Allah. Karena besok supaya saya bisa sholat subuh. Kemudian sebelum tidur dia berwudu. Kemudian dia membaca doa. Dan seterusnya menjaga adab-adab ketika tidur. Maka tidurnya akan menjadi amal soleh. Dan itulah yang akan menyebabkan dirinya untuk masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang penting. Maka amal soleh kita ini jangan didapatkan dari bulan Ramadan saja. Kalau udah Ramadan saja kan setahun sekali. Kalau Ramadan kita, kalau pahala, kalau ibadah kita itu, amal soleh kita itu cuma dari umroh, dari haji, susah. Kalau cuma dari sholat, waktunya terbatas, rakaatnya terbatas kan kalau sholat fardu. Maka sebenarnya semua aktivitas itu adalah bernilai ibadah, akan menjadi amal saleh manakala aktivitas kita ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Setiap hari kan kita tidur ya kan, setiap hari kita makan, maka kita berupaya bagaimana makan kita itu, minum kita itu bukan hanya menghilangkan haus dan lapar, tapi makan dan minum kita itu mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ya mengikuti tuntunan Nabi. Saya makan itu karena supaya saya kuat dalam belajar, supaya saya ini kuat dalam mencari nafkah yang halal, supaya saya ini kuat untuk melakukan sholat. Saya makan ini supaya saya bisa beribadah. Jadi ketika niat kita karena Allah, amal kita itu niatnya karena Allah, kemudian dia makan sesuai dengan tuntunan Nabi, maka akan menjadi pahala. Maka inilah keutamaan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Insan juga disebutkan banyak ya ayat-ayat tentang surga, ini banyak sekali. Ini maksudnya supaya manusia itu yakin dengan adanya surga dan neraka. Ustaz ketika ngajar tafsir, ngajar apa itu kemarin? Ya pelajaran tafsir itu atau pelajaran akidah ya, itu banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kiamat ya kan, tentang hari akhir. Dalam Al-Quran itu hari kiamat, hari akhir itu banyak. Ada Az-Zalzalah, ada Al-Qari'ah, ada Al-Waqi'ah,
Terus ada apa lagi? Ada An-Naba, itu kan menceritakan tentang hari kiamat. Ada As-Sakhah, ada Al-Tamah, ada Yaumuddin dalam surat apa? Al-Fatihah. Malik Yaumiddin dan seterusnya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari akhir. Dan termasuk di dalamnya adalah tentang surga. Kenapa dalam Al-Qur'an ini banyak menceritakan hari akhir? Karena supaya manusia ini betul-betul yakin hari akhir itu ada, surga neraka itu ada. Jadi jangan ragu. Dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 21 sampai ayat berapa ini? Banyak ya. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Ayat 12, maaf. Ayat 12 sampai ayat 21. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaqina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an menceritakan tentang penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 12 sampai ayat 22. Dia Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga. Jadi karena orang yang beriman itu dulu sabar. Sabar dalam beriman dan sabar dalam beramal soleh. Ini istiqomah ya. Istiqomah ini penting. Jadi iman dan amal soleh ini juga harus diiringi dengan kesabaran. Harus diiringi dengan keistiqomahan. Maka kata Allah, dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran. Karena mereka sobaru. Karena mereka itu sabar dalam ketaatan. Sabar dalam iman. Sabar dalam amal soleh. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam musibah. Maka karena mereka ini bersabar, mereka ini istiqomah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dibalas oleh Allah dengan surga. Di mana dalam surga mereka itu pakaiannya dari sutra. Di dalamnya mereka duduk di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari. Dan tidak pula mereka kedinginan di dalamnya. Dan naungan ataupun pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Ini dalam surat Al-Insan ya. Jadi pakaiannya dari libasul harir. Harir. Jadi kalau kita di dunia itu kan mau ngambil pohon, mau ngambil kelapa itu kan, harus manjat dulu gitu kan. Harus disengget dulu gitu. Ini para mufasir menyebutkan ya pohonnya pendek-pendek gitu. Tinggal metik aja. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka di dalam surga ini tidak ada letih. Karena memang tidak ada yang membuat letih. Kalau di dunia ini kan letih apa? Ya, karena letih cari makan gitu kan. Letih cari nafkah gitu. Kalau di surga enggak ada letih, enggak ada lelah. Karena setiap apa yang diinginkan langsung ada gitu. Maka tidak ada capek. Nah, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada batasnya, khalidina fiha abada, yaitu kekal di dalamnya. Khalid abada. Khalid itu kekal ya secara bahasa. Khalid ditambah abada. Abada itu abadi. Kekal dan abadi, benar-benar abadi. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan kesenangan, maka senang terus, tidak ada sedihnya. Beda dengan di dunia kan. Di dunia mah enggak. Ini penting. Karena kalau nggak sabar kan, ada kisahnya kan, sahabat Nabi SAW ketika mengikuti peperangan, ada yang terkena tombak di dadanya. Kemudian beliau itu hidup tidak, wafat juga tidak, merasa kesakitan. Kemudian dia nggak sabar, akhirnya tombak itu dimasukkan sekaligus ke badannya, dihunjamkan ke tubuhnya, sehingga akhirnya dia mati. Berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Maka ketika ditanya, ya Rasulullah, beliau itu syahid atau seperti apa? Maka kata Rasulullah, beliau itu ahli neraka, tidak masuk surga, menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena tidak sabar. Tidak sabar. Ya, dia mati bunuh diri, bukan mati syahid. Maka kesabaran ini penting ya. Baik itu sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, ataupun sabar dalam musibah. Jadi tidak boleh kita dapat musibah terus kita putus asa, minum racun nyamuk, gitu, minum baygon. Lagi sakit, udah ya Allah sakit parah gitu. Udahlah kayaknya nggak ada harapan hidup. Akhirnya dia bunuh diri. Maka dia mati dalam keadaan bunuh diri karena tidak sabar. Maka kalau dia tidak sabar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak siapkan surga. Nah, ini penting ini. Ini penting betul. Iman dan amal saleh ini butuh keistiqomah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi ya. Firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Qur'an ya, tapi dimasukkan ke dalam hadis, maka hadisnya disebut dengan hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, a'adattu li ibadiyas salihin. Kata Allah, aku telah menyiapkan untuk hambaku yang saleh. Yang saleh itu tadi ya, dia beramal karena Allah, dia beramal ikhlas karena Allah, kemudian dia beramal sesuai dengan tuntunan Nabi, maka dia orang yang saleh, amalnya amal saleh. Telah aku siapkan untuk hambaku yang saleh, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudusinya, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang salih, yaitu surga, di mana surga ini tidak pernah dilihat mata, kenikmatannya nggak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar di telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jadi kalau seumpamanya di dalam surga itu apa? Salah satu makanan penghuni surga itu kan apa? Delima ya, pisang gitu kan. Terus apa lagi? Ada kurma ya, zaitun. Itu beda dengan buah-buahan yang ada di dunia. Pisang di dunia ya kan rasanya kayak gitu tuh. Jangan dibayangin nanti pisang di surga itu rasanya sama kayak di dunia, beda itu. Dan tidak pernah terbersit di dalam hati. Jadi memang ini nikmat yang sangat luar biasa. Manusia tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan hati tidak pernah merasa tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa surga itu. Jadi tidak ada bandingannya di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi masih banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang surga ya. Ini waktunya terbatas, tapi yang jelas intinya kalau kita ingin menjadi ahli surga, mari kita bersama-sama kita istiqomah beriman kepada Allah dan kita istiqomah dalam beramal saleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini penting nih. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dihidupkan, diwafatkan dalam keadaan iman dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khatimah. Baik, demikian beberapa ayat dan beberapa hadis tentang surga ya. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk terus beriman dan beramal saleh, untuk terus sabar, untuk istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.